Jadi pada sesi kali ini kita akan belajar struktur kontrol ya. Jadi struktur kontrol ini digunakan untuk mengatur alur jalannya program. Nah, untuk struktur kontrol sendiri ini diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, diantaranya ada percabangan, perulangan, sisi file, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar struktur untuk kontrol percabangan ya. Jadi untuk struktur kontrol percabangan ini dia akan menyeleksi terhadap suatu nilai, kemudian dia akan menjalankan ekspresi dari nilai tersebut atau menghasilkan nilai true dan false. Jadi dia akan menjalankan istilahnya menyeleksi suatu nilai, kemudian menjalankan beberapa statement berdasarkan nilai tersebut. Nah, untuk kontrol percabangan sendiri terdapat dua ya. Jadi yang pertama adalah if dan switch. Nah, yang pertama itu adalah if ya. Untuk if ini dia merupakan struktur kontrol percabangan yang paling sederhana. Dia akan menyeleksi ya sebuah nilai, kemudian nanti menghasilkan nilai true dan false. Misal di sini S nilai sama dengan 70 ya. Kemudian yang paling sederhana adalah menggunakan if ya. If S nilai lebih kecil atau sama dengan, misal di sini 85, lebih besar, maksudnya lebih besar atau sama dengan 85, maka misal di sini echo nilai lebih besar atau sama dengan 85. Kemudian kita buat lagi di sini. Kita lihat ya, di sini kita lihat hasilnya. Tidak ada hasil karena nilai ini tidak lebih besar atau sama dengan 85, makanya dia tidak menjalankan statementnya ya, tidak menjalankan statement yang ada di dalam if. Nah, yang kedua misalnya saya buat if S nilai lebih kecil atau sama dengan 85, echo nilai lebih kecil atau sama dengan 85. Nah, maka di sini nanti akan dijalankan bloknya ya, karena S nilai ini memang lebih kecil dari 85. Nah, itu untuk yang pertama ya. Nah, yang kedua, di dalam struktur kontrol percabangan if ini ada blok else. Nah, jadi kalau ini kan hanya if ya, tidak ada else-nya ya. Nah, untuk if ya, penulisan yang kedua ini adalah bentuknya adalah menggunakan penambahan blok else ya. Nah, blok else ini akan dijalankan ketika misal ekspresinya bernilai false gitu. Jadi blok else akan dijalankan ketika nilainya benar false gitu ya. Saya contohkan misalnya seperti ini ya. If else, kita buat lagi filenya, if else.php. Misalnya ini php S nilai dengan 1, if S nilai misalnya di sini sama dengan misal S nilai di sini sama dengan 1, echo nilai sama dengan Anda memilih nilai 1, misalnya seperti itu. Kemudian else echo Anda
memilih, Anda belum memilih apapun ya, bukan gini ya. Anda memilih ayam misalnya ya. Anda memilih nasi goreng. Oke. Kita lihat di sini ya. If else, Anda memilih nasi goreng karena si S nilai ini nilainya 2 berarti tidak sama dengan 1, maka dia akan menjalankan blok else ya. Nah, kalau misalnya saya rubah ini jadi 1, maka nanti blok sebelum else akan dijalankan. Maka di sini Anda memilih ayam ya, di sini memilih ayam gitu ya. Oke. Seperti itu ya sederhananya untuk if else. Nah, selanjutnya adalah penulisan yang ketiga, itu ada yang namanya if else if ya. Nah, bentuk penulisan yang ketiga itu ada if else if, kemudian nanti ada bentuk else ya, else-nya gitu di akhir gitu. Jadi if else ini adalah digunakan untuk menyeleksi banyak nilai ya, sampai nilainya terpenuhi gitu ya. Jadi untuk menyeleksi banyak nilai ya, kita akan menggunakan if else if ya. Saya contohkan misalnya seperti ini ya. Contohnya jadi S nilai misalnya sedang 4. Jadi ini digunakan untuk menyeleksi banyak nilai ya. Kita gunakan else if, kemudian nanti kita di akhirnya kita akhiri dengan blok else ya, sebagai nilai defaultnya ya. Misalnya di sini kita tulis S nilai sama dengan 1, misal di sini echo Anda memilih kurma ya. Kemudian di sini tulis lagi else if, bentuknya seperti ini ya. S nilai sama dengan 2, kemudian di sini tulis seperti ini, echo Anda memilih jambu. Kemudian else if S nilai sama dengan 3, di sini echo Anda memilih rambutan. Else if sama dengan S nilai sama dengan 4, echo Anda memilih durian. Kemudian kita akhiri dengan blok else sebagai nilai defaultnya. Ketika misalnya tidak ada pilihan gitu ya, kita tambahkan blok else ketika misalnya tidak ada pilihan nilai di dalam variabelnya gitu ya, atau misal dalam kasus tertentu user tidak memilih apapun gitu ya. Echo S nilai maaf, Anda belum memilih apapun misalnya. Nah, oke. Kita jalankan else if ini. Anda memilih durian karena S nilai sama dengan 4. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan dari pengertian dia menyeleksi lebih dari satu nilai ya. Kemudian nanti akan menghasilkan nilai atau statement yang sesuai dengan nilai variabel yang diseleksinya gitu. Oke. Nah, ini untuk if struktur kontrol percabangan untuk if ya. Nah, untuk if sendiri ini ada bentuk penulisan lainnya ya. Misalnya seperti ini ya. Misalnya blok penulisan else if ini tidak menggunakan tanda semikolon, bukan semikolon ya, tanda seperti ini ya, tanda kurung kurawal seperti ini, tapi ada bentuk penulisan lain. Nanti kurung kurawalnya diganti menggunakan titik 2, kemudian diakhiri dengan end if. Saya contohkan misalnya seperti ini ya. Kita buat dulu if2.php di sini.
Misal di sini if S nilai sama dengan 2008, if S nilai apakah sama dengan 1090, oke. Else bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti kalian istilahnya kurung kurawalnya diganti menggunakan titik 2 dan nanti diakhiri dengan end if ya. Kita jalankan dulu statementnya. Kalau misalnya S nilai sama dengan 1990, nilai sama dengan 1990, nilai sama dengan misal 2008 di sini, maaf. Kemudian else echo nilai tidak sama dengan 2008. Oke. Kita akhiri dengan end if. Nah, seperti ini. Lalu kita jalankan ya. If 2, maka di sini akan menghasilkan nilai tidak sama dengan 2008. Begitu pula dengan penulisan lain untuk blok else if. Kalian hanya tinggal mengganti blok ininya ya, semikolon dengan misalnya titik 2 seperti ini. Kemudian kita hapus saja seperti ininya ya. Kita hapus, kita replace. Kemudian ininya kita gunakan titik 2 seperti ini. Nah, ini juga sama ya intinya, bentuk penulisan blok else if ini. Nah, seperti ini ya. Mari kita jalankan lagi. Dan di sini if else. Nah, maaf, else if ya maksud saya. Nah, Anda memilih durian. Jadi untuk penulisannya nanti untuk kurung kurawalnya nanti diganti dengan semikolon titik 2 ya, diakhiri dengan end if. Oke, jadi seperti itu untuk bentuk penulisan dari struktur kontrol percabangan if ya. Nah, selanjutnya adalah untuk struktur kontrol percabangan untuk switch ya. Nah, oke, saya contohkan. Jadi untuk switch ini adalah digunakan untuk menyeleksi suatu nilai variabel terhadap nilai cache ya. Nah, saya contohkan di sini saya akan melakukan istilahnya percabangan cache ya, percabangan switch yang menggunakan bilangan atau angka sebagai cache-nya ya. Jadi switch ini digunakan untuk menyeleksi suatu nilai variabel terhadap nilai cache. Nah, saya contohkan di sini saya akan menggunakan angka sebagai cache-nya ya. Cache, menggunakan bilangan sebagai cache-nya nanti di dalam switch-nya. Oke. Misal SI sama dengan 1 ya. Kemudian di sini switch. Nah, seperti yang kalian lihat ketika saya tulis switch di sini, parameternya sudah langsung ditulis ya di sini. Oke. Switch. Kemudian kita taruh variabelnya SI di sini. Kemudian palunya misalnya 1. Di sini kita jalankan statementnya ya. Misal print di sini. Anda memilih Toyota ya. Oke. Kemudian nanti ketika statement sudah dijalankan, kalian kemudian ingin menjalankan cache yang lain, kalian perlu menambahkan perintah break ya. Kemudian jika ingin menambahkan lagi, kita tulis cache 2 di sini. Misalnya print Anda memilih Pajero misalnya ya.
Pajero Sport. Oke. Kemudian default ini, nilai default ketika misalnya pilihan yang diseleksi ini nilainya tidak ada di dalam atau nilainya tidak ada gitu, kosong misalnya. Kita masukkan nilainya, misal di sini print Anda belum memilih apapun, oke, untuk sebagai nilai defaultnya. Nah, sekarang kita jalankan di sini switchnya. Switch. Anda di sini memilih Pajero. Oh, ini tambahkan brick ya, maaf saya lupa. Ini brick. Ini Anda memilih Pajero Pajero Sport karena nilai yang diseleksinya adalah bernilai 2 ya. Nah, kalau ini kan contohnya kita menyeleksinya berdasarkan bilangan ya. Sekarang kita juga bisa melakukan seleksi di dalam statement switch. Nah, ini menggunakan istilahnya string ya, parameter string gitu ya. Kalau ini kan menggunakan angka. Nah, case-nya kalian bisa menggunakan namanya string ya. Saya contohkan misalnya di sini kita buat lagi switch 2.php. Kita buat lagi di sini S pilihan sama dengan di sini harimau, switch S pilihan. Misal di sini case-nya adalah kita bisa menggunakan apa namanya string ya, double string atau string tunggal ya. Misal saya pakai string tunggal di sini. Case 1 domba. Kita break di sini, kita break ya setiap penulisannya. Default kodenya misal echo Anda memilih beruang. Nah, ini untuk bentuk penulisan switch yang kedua, yaitu menggunakan case string ya, string parameter string sebagai nilai case-nya ya, untuk dibandingkan atau diseleksi di dalam switch gitu ya. Sini kita tulis switch 2 ya. Anda memilih harimau karena case yang pilihannya adalah harimau, maka dia akan menjalankan block statement Anda memilih harimau. Nah, untuk selanjutnya yaitu di baik contoh penulisan yang pertama ataupun yang kedua, setiap case ini langsung istilahnya mempunyai block ataupun statement yang dijalankan. Nah, sekarang kita akan menggunakan banyak case namun menggunakan block atau statement yang sama gitu ya. Jadi kita akan menggunakan banyak case untuk menggunakan block statement yang sama. Saya contohkan misalnya seperti ini ya. Misalnya switch yang ketiga, contoh penulisan yang ketiga, switch yang ketiga.
spil sama dengan kurma. Print F. Seperti itu ya. Oke, kita buat switchnya, blok switchnya. Spil misal di sini. Jadi banyak case menjalankan statement yang sama, satu statement. Kemudian di sini kita tambahkan case lain di sini. Case sapi misal di sini. Oke, kurang lebih seperti ini ya contoh penulisannya ya. Jadi si switchnya ini akan menyeleksi menggunakan banyak case untuk menyeleksi terhadap nilai variabelnya gitu ya. Kita coba lihat hasilnya di sini. Switch yang ketiga, pilihan kurma, Anda memilih buah-buahan ya. Hasilnya seperti itu ya. Kita gunakan BR di sini supaya lebih jelas. Pilihan kurma, Anda memilih buah-buahan. Nah, misalnya kalau saya rubah ini jadi pilihan misalnya domba, maka di sini Anda memilih Anda memilih hewan. Ininya harus punya pakai brick ya. Maaf. Ini lupa menambahkan brick di sini. Nah, Anda pilihan domba, Anda memilih hewan ya. Jadi seperti itu ya untuk bentuk penulisan dari switch yang menggunakan banyak case sebagai nilai yang diseleksinya gitu ya. Untuk menyeleksi sebuah nilai gitu ya. Jadi dia menggunakan banyak case untuk menyeleksi terhadap nilai variabelnya atau dibandingkan dengan nilai variabelnya gitu ya. Nah, oke, jadi seperti itu ya untuk struktur kontrol percabangan untuk if dan switch ya. Tadi sudah saya jelaskan dasar-dasarnya. Selanjutnya selanjutnya akan dibahas yaitu untuk struktur kontrol perulangan ya.